Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Seperti yang viral di siang hari tadi, ada berita yang muncul banyak kesurupan massal di salah satu pabrik seperti itu. Dan setelah saya datang di lokasi, itu bukan kesurupan massal. Sekali lagi, itu bukan kesurupan massal yang seperti diasumsikan banyak orang. Jadi bukan jin yang merasuk dari tempat itu kemudian masuk ke dalam raga karyawan-karyawan itu. Tetapi ada pula yang dia sudah punya kodam, sudah punya energi dari warisan leluhur atau pendamping seperti itu, beraksi. Kenapa ini beraksi? Karena si tuannya yang diikuti tadi mengalami kondisi yang tidak seimbang atau dalam kondisi yang panik over ya, panik yang akut. Jadi seperti setengah mau pingsan tapi dia tahan, sehingga banyak ketidakseimbangan di wilayah otak ini, saraf-saraf otak ini tidak bisa ngontrol lagi alam bawah sadarnya, sehingga energi itu yang kemudian beraksi mengcover gitu. Bukan dari tempat itu energinya atau jin yang ada di lokasi itu mau masuk, dia enggak, tapi perasaan berat seperti ini sudah dia asumsikan itu ada jin yang mau masuk, padahal beratnya di kepala maupun di leher maupun di pundak itu karena kecemasan yang akut itu tadi. Terus kemudian ditambah lagi dengan sponsor-sponsor yang tidak berdasarkan pengetahuan, dianggap itu jin itu dari tempat itu, kemudian seolah-olah ada terapis atau ahli ruqyah atau paranormal gitu menanya-nanya, kamu kenapa ganggu orang ini, padahal dia nggak ganggu, dia tuh malah justru beraksi nggak sadar, nggak paham. Jinnya sendiri yang bawaan dari orang-orang tersebut itu dalam kondisi juga protek. Ada apa ini kok tuan saya kok dadanya berdebar-debar, goncang semuanya. Ketika kesadaran ini goncang, tidak seimbang, maka dimensi gaib ini dia yang akan berperan gitu. Sebenarnya hampir setiap orang itu juga diikuti oleh kodam-kodam bawaan dari leluhur itu, baik itu dari kodam yang berupa ilmu lah, atau mungkin amalan, atau energi dari leluhur sendiri itu yang bentuknya masih energi file atau rekaman-rekaman atau kumpulan-kumpulan dari energi leluhur sebelumnya itu yang berada di tubuh kita, berada di sekitar kita itu, sehingga berperan, dia ketarik untuk tampil gitu. Dan ada juga yang hanya ketakutan, teriakan, sehingga tutup telinga sambil teriak-teriak, itu bukan kesurupan. Tetapi ketika penanganannya dianggap itu kesurupan, kemudian diruqyah, dibacakan doa-doa tertentu, terus kemudian dibikin suasana, ayo kita kumpul, kita bersolawat, kita baca doa tertentu bareng-bareng, itu justru tambah menekan suasana menjadi gelisah, menjadi menakutkan, dan banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran-pikiran orang-orang yang ada di situ. Karena jumlahnya besar, sehingga menjadikan kekuatan ketakutannya cepat untuk naik dan memuncak, sehingga malah banyak yang jatuh pingsan ataupun tambah histeris. Ya, jadi sekali lagi, kesurupan massal itu bukan seperti layaknya orang kesurupan yang sebenarnya, tetapi lebih pada ada gangguan mental yang secara kolektif dan mendadak.
biasanya ada satu orang pingsan, kemudian dia meraung-raung karena ada stres. Indikasi permasalahan yang muncul di lokasi itu biasanya di lokasi itu juga banyak penekanan-penekanan, banyak stres-stres yang menumpuk. Rasa dendam, rasa amarah, rasa ketakutan, takut salah, takut kurang gini, dan banyak tekanan, sering dimarahi, sering dicaci maki, sering dilokno, kalau orang Jawa bilang dipisui dan sebagainya karena tidak sesuai dengan harapan pekerjaannya, tidak sesuai dengan harapan atasannya. Ini yang akan menciptakan suasana itu bisa berulang-ulang di tempat manapun, di lokasi apapun. Artinya suasana yang dibentuk mencekam tanpa disadari suatu saat akan meledakkan kumpulan-kumpulan pikiran negatif yang sehingga menjadikan orang tersebut tidak sadarkan diri, atau sadar tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena emosional. Gampangannya yo kayak stres gitulah, kayak stres, depresi. Tetapi itu hanya sifatnya sebenarnya hanya privasi, personal. Tapi ketika yang melihat ini berasumsi, waduh itu kesurupan, ketakutan, waduh aku mau kesurupan, aku dinek kesurupan, sehingga malah tercipta suasana yang dia harus melontarkan kalimat, harus teriak yang keras, dan dia itu butuh pengondisian yang sifatnya menenangkan dan mengalihkan perhatian. Ya, ini kalau dari pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab di lokasi nggak paham, maka ini akan memperparah keadaan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Terus kemudian didatangkan orang-orang yang dianggap paham tentang gaib atau supranatural atau apa istilahnya paranormal gitulah. Yang nyun sewu kadang-kadang nggak paham juga dengan keadaan itu, tapi karena dia dipercaya atau dimintai bantuan sehingga dia perlakukan si sayat atau si pasien-pasien ini, orang-orang yang dalam kondisi tidak stabil ini, dengan cara seperti pengobatan orang yang kena gangguan jin atau kesurupan, sehingga malah memperparah keadaan itu. Bahkan ditanya-tanya, kamu jangan ganggu, kamu jin dari mana, itu tidak perlu sebenarnya. Itu justru malah akan memperparah keadaan. Siapa yang lihat itu pasti sekelilingnya itu sudah akan bereaksi yang negatif, dan pasti akan ada tambahan jatuh pingsan lagi seperti itu. Jadi sekali lagi, asumsi orang yang teriak-teriak di pabrik, di instansi, ada di sekolah, ada apa yang teriak-teriak mendadak dan rame berbareng-bareng itu jangan langsung disikapi itu kesurupan. Saya sampaikan ini karena saya juga mengadakan pengamatan ketika ada kejadian itu sebenarnya bukan kesurupan, tetapi ada efek dari hal-hal lain, kelelahan fisik, kelelahan mental, banyak target, banyak tekanan psikis, itu yang menjadi penyebab utamanya, yang tanpa disadari oleh mungkin tim di atasnya, baik itu pengawas atau mandornya atau pimpinannya. Ini yang sering terjadi. Jadi di lokasi-lokasi yang melibatkan banyak orang-orang yang notabene di dalamnya sering ada tekanan, banyak marah-marah, banyak yang tersakiti batinnya, mentalnya, di suatu saat pasti akan mengalami hal seperti ini. Ya, itu bisa dipastikan 50 sampai bahkan 90% pasti suatu saat akan mengalami kondisi stres kolektif seperti itu. Dan kalau tidak disiapkan pemahaman ini, ketika ada yang sudah jatuh pingsan kemudian merang-rang, tidak diselamatkan, diamankan secara benar, maka dengan waktu yang cepat
dibaca oleh orang yang melihat kemudian yang berasumsi, maka banyak juga yang nanti akan pingsan, jatuh, berkelimangan, bahkan yang banyak yang teriak-teriak stres mendadak seperti itu. Dan lebih baik ketika terjadi ada salah satu dua orang yang mungkin terjadi gangguan mental mendadak di lokasi itu, pihak pengawas atau pihak yang terkait yang bertanggung jawab di lokasi itu seharusnya segera mengamankan, kemudian ditenangkan, diberikan cerita-cerita penenang gitu, atau di wong Jawa istilahnya didem-dem, kemudian dikasih minyak-minyak yang baunya segar, yang harum, atau bisa pakai minyak kayu putih atau apa di hidungnya. Kemudian tentu kalau masih teriak-teriak, berontak-berontak, harus dicarikan tempat yang nyaman. Biasanya kembalikan ke rumah dan ditunggui, diawasi, karena itu juga bisa berakibat lebih membahayakan kalau tidak diawasi. Tetapi itu belum tentu kesurupan. Terus banyak pertanyaan tadi yang melalui japri saya, baik messenger maupun melalui WA, Mas, apakah yang masuk itu jin dari lokasi itu? Kalau pertanyaannya abstrak gitu, berarti asumsinya mereka sudah jadi, asumsinya berarti wah ini jin dari sini ngamuk gitu. Ada yang ngomong, ada yang menginjak kepalanya jin yang terkuat di sini, ada yang berasumsi, ada yang meludahi, ada yang minta tumbal dan lain sebagainya. Itu sebuah omongane tapi saya menilai tidak, itu terjadi karena ada stres yang tertumpuk di dalam mental salah satu atau secara kolektif satu kelompok gitu. Mungkin kalau di pabrik itu ada kelompok yang bagian A, bagian B, bagian C, tapi ada yang satu kelompok ini yang tertekan kuat, semuanya merasa gelisah ketika bekerja, takut salah, takut dimarahi, takut dipecat dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan seringnya terjadi masalah, dan ini bisa terulang. Saya ingatkan kembali untuk khususnya mungkin yang pengelola perusahaan atau home industry dan sebagainya. Ya mohonlah perhatikan mental, fisik atau kesehatan mereka. Setelah ada hentakan atau mungkin pernah ada melontarkan kata-kata marah atau yang menekan, itu segera dinetralisir dengan kembali untuk menyemangati. Ada spirit, ada motivasi. Jangan hanya menekan demi keuntungan sebuah perusahaan. Ketika sudah terjadi seperti ini, dan ini bisa berulang tiap hari, tinggal nunggu kehancuran dari perusahaan itu sendiri. Karena bisa jadi ini menjadikan permasalahan, baik permasalahan internal perusahaan bahkan sampai ke ranah hukum kalau sampai tidak ada penanganan atau pertanggungjawaban dari ini. Nek wong Jawa ngarani ngudak uceng kelangan apa nek ngarani iki delek, buru uceng kelangan delek. Jadi memburu sesuatu yang bermanfaat meskipun hasilnya tidak begitu banyak, tetapi malah kehilangan sesuatu yang besar gitu. Jadi buru ceng kelangan delek. Nah, orang Jawa kan sudah dibuat sanepan atau istilah yang sangat sastra Jawanya kelihatan gitu, ben gak ketok nyemoni kasar gitu. Jadi makanya dari itu saudara-saudara, karena kita ini ada dasar pemikiran secara budaya Jawa. Apa budaya Jawa itu? Budaya Jawa itu saling membantunya, gotong royongnya, empati kepada yang lain, antara manusia satu dengan yang lain, simpatinya tinggi. Ini juga berperan dalam terjadinya
histeria massal atau histeria epidemi. Jadi rasa empatinya orang Jawa yang sudah menjadi turun-temurun tinggi terhadap sesama, ini yang juga akan menambah powernya histeria massal gitu. Tetapi sebenarnya tinggal dibalik saja. Kelebihannya kita selaku orang Jawa yang punya rasa kepedulian tinggi terhadap sesama ini, ketika dibalik menjadi sebuah hal yang positif, juga akan berefek positif juga, menjadi power, menjadi keuntungan bersama, bukan keuntungan salah satu pihak yang diuntungkan, tetapi beruntung bersama-sama. Seharusnya semboyan-semboyan dari perusahaan-perusahaan itu ketika mengajak banyak manusia dan manusia ini bisa berkualitas di dalam pekerjaannya dan mendukung keuntungan di perusahaan itu, seharusnya didorong spiritnya atau mentalnya, mental yang bertanggung jawab, mental yang profesional, dan mental seorang pekerja yang berkualitas. Ya, ada dorongan dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, sehingga orang pengen datang terus di tempat kerja dan melakukan pekerjaan, ketagihan bekerja gitu. Ini yang perlu dicatat untuk para pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang menjadi orang pentingnya atau mungkin pelaku perusahaan yang berperan penuh di dalamnya. Jangan hanya menjadikan seolah-olah saya ini pimpinan atau saya itu pengawas, saya itu bebas karena saya juga harus dinilai baik oleh atasan saya, sehingga saya nggak peduli, saya tekan-tekan, yang penting kamu kerja baik, nggak baik kamu keluar. Wah, ini bahaya, ini akan merugikan Anda. Dan suatu saat satu masalah yang bisa merugikan dan menghancurkan perusahaan Anda, ada satu masalah kecil, apa? Ketika nanti saatnya alam ini menilai itu sebuah keburukan dan akan memantulkan kembali keburukan ini menjadi karma yang buruk terhadap personal itu sendiri dan efek besarnya terhadap perusahaan itu. Itu saudara mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ketika ada teriak-teriak secara massal di perusahaan atau di sekolah atau dimanapun, jangan langsung diasumsikan itu kesurupan. Yang perlu dicari permasalahannya adalah apa penyebab ini, stres yang terjadi ini apa penyebabnya. Jadi bahagia. Solusinya yang terbaik apa? Ini saya punya solusi yang lucu. Ketika mulai ada yang histeria dan sudah mulai menular, kalau di situ ada sound systemnya di ruangan, langsung diputarkan aja musik yang enak, yang nyaman, yang orang bisa merasakan juga, meskipun ada yang tergeletak atau sedang meraung-raung, ada yang pingsan, dia biarkan dulu untuk melawan dulu, ditunggu aja, kemudian diamankan di tempat yang lain, yang jauh dari yang lain, biar yang lain ini lebih konsentrasi pada musiknya gitu. Kalau ada yang bilang, apa enggak langsung diruqyah atau dibacakan doa, itu justru malah menambah suasana mencekam dan akan menambah korban-korban yang lebih banyak lagi, dan akan menambah asumsi-asumsi atau persepsi-persepsi orang tersebut yang bermacam-macam. Tempat itu angker lah, itu ada tempat baru atau mungkin bangunan baru yang butuh tumbal dan sebagainya. Ini yang imbasnya yang sangat buruk. Terima kasih, mohon maaf saya dan tim jika ada kekurangan. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang pernah saya amati dan saya temukan. Jika ada kurang lebihnya, saya juga manusia sewajarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Teguh Keramat.